Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 7. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kalian tentu masih ingat materi sebelumnya mengenai permintaan, penawaran, dan harga. Nah, hari ini materinya kita lanjutkan mengenai pasar. Jangan lupa like dan subscribe channel ibu ya. Materi pasar dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, membedakan pasar tradisional dan pasar modern. Ketiga, menjelaskan fungsi pasar bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam pasar. Kalian masih ingat kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya? Kegiatan penjualan yang dilakukan pedagang biasanya di pasar. Kita dapat melihat pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, beberapa orang ke pasar hanya untuk melihat-lihat atau sekedar mengetahui keadaan pasar dan harga. Pasar yang ada di sekitar kita ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, coba kalian bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, perbedaan pasar tradisional dan pasar modern dilihat dari kualitas, cara penataan barang, tempat dan harga barang. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Pengertian pasar secara sederhana merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pada era globalisasi saat ini transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki fungsi antara lain yang A. Fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang B. Fungsi pembentuk harga. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yang terjadi di pasar. Yang C. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, macam-macam pasar. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya. 1. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Yang B, menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar saham, dan lainnya. Pasar menurut luas jaringan distribusi. Pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut.
Contohnya pasar desa, pasar Klewer, pasar Batu Amatepura. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara, contohnya Pekan Raya Jakarta. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan, contohnya pasar Cipanas Cianjur yang memiliki SNI. Yang keempat, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Nah, contohnya pasar karet di Singapura, pasar kopi di Brazil, pasar bunga di Belanda, dan pasar lainnya. Yang D, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, contohnya pasar yang menjual sembako. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya pasar hewan, pasar minggu, pasar Senen. Nah, yang ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Nah, contohnya pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Nah, pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Contohnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam Sekaten di Solo, pasar Wadai pada saat Ramadan. Yang E, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Nah, contohnya pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang jual belikan, contohnya pasar monopoli. Nah, demikian materi mengenai pasar, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.